ketika KKN itu sudah kondisi menikah. Udah menikah. Sudah ada keturunan? Belum hamil. Sampai sekarang guguran terus. Iya, makanya sekarang ingin punya keturunan malah diputuskan untuk diangkat kandungan. rahim. Ya, akhirnya saya kan frustasi gitu. Akhirnya depresi. Itu kemasukannya itu enggak di rumah aja, jadi di tempat umum. Waktu saya pagi mau belanja sayur itu, saya kan untungnya saya sebelum belanja sayur saya ke rumah ibu. Bentar, ini Ibu Syahrini ya? Iya. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, sehat. Sehat. Oleh-olehnya makasih ya. Iya. Emang bawa apa sih? Bawa jambal roti sama cumi deh. Iya, enak banget nih. Emang jualan ikan kan? Mau ya dek? Mau, terima kasih ya Bu ya. Iya. Bu. Ya ibu tuh mau terima kasih. Terima kasih kenapa? Terima kasih. Kaki saya udah sembuh dek. Oh, udah sembuh tuh ke Ustadz, makasih. Iya Pak makasih Ustadz. Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Udah sembuh. Terus? Kaki saya sudah sembuh. Sudah sembuh. Masih sendiri tapi? Ya iyalah. Jadi enggak Ustadz jadi imamnya Bu Syahrini? Ya nggak boleh ya nggak Pak. boleh. Iya nggak boleh. Iya, Kalau ibu mau ya nggak apa-apa. Iya. Kalau mau tuh izin dulu sama istri. Dek Irfan. Kenapa? Iki. Apa? Nenek Sari ini mau pegang boleh nggak? Pegang apa? Pegang Dek Irfan. Boleh ya? Boleh. Boleh, Ya, boleh. Mau foto dulu katanya. Foto dulu. Niat banget udah siapin foto, mau foto. Buat Bu Syahrini boleh dah karena bawain jambal roti. Sini. Cis dulu tapi ketawa dulu, senyum ya. Ya, Iya. nggak baik. Nggak apa-apa senyum Ya lah. orang nenek yang nggak baik Iya, deh. kenapa? Orang nenek yang nggak baik senyum tuh. Ya nggak apa-apa lah, cantik. Coba senyumannya Oh, nenek nggak senyum malah nggak karu-karuan wajahnya Mana sih nanti. kameranya Bu? Iya, ada deh. Mana. Sebentar ya. Pegang nggak apa-apa deh lah. Ibu, Bu Syahrini itu Irfan agak jadiin agresif gitu imamnya ya. tuh, Bu. Coba, senyum. Giginya harus kelihatan kalau senyum. Enggak, giginya nggak baik udah Coba gini senyum. aja tuh. Udah. Iya. Ya, 3, 2, 1. Ya. Oke. Tuh. Udah deh, makasih. Tuh, mana? Yuk, Ibu tuh cantik banget sih. Makin cantik deh Ibu Syahrini deh. Bisa aja deh. Jadi jalannya sekarang udah enak. Udah. Coba lihat jalan. Cie. Maju lagi. Cie. Ketemu imamnya, Cie. Makasih Bu Syahrini ya, sehat terus ya. Ini Bu Syahrini itu dulu pernah hadir di sini mengeluh sakit kakinya, betul ya? Iya, tapi sekarang udah sembuh. Udah sembuh. Ya, jadi Ibu Syahrini tuh mau minta terima kasih sama Dek Irfan sama Pak Ustadz Danu. Iya. Udah, itu aja. Ya sama-sama Ibu ya. Kalau Ibu sehat, alhamdulillah kita ikut senang Ustadz ya. Tepuk tangan deh buat Ibu Syahrini. Selanjutnya kita mulai Ustadz. Tarik, Mas. Tarik. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Veronica dari Madiun. Veronica. Iya. Oh ini yang kau tahu putus muncul suara tuh ini Mbak Veronica tuh ini. Iya loh, baru ketemu loh ya. Iya. Selama ini dicari-cari ya. Dari Madiun. Dari Madiun. Sengaja datang sini. Iya. Kenapa Mbak Veronica? Gini Ustadz, saya ada keluhan itu dari tahun 2007 awalnya. Saya itu KKN di daerah pegunungan. Terus Lu masih kuliah tuh? Iya, waktu masih kuliah. Terus dulu jurusan apa kuliahnya? manajemen Manajemen. KKN ke daerah? di pegunungan di Kresek, Di Kresek, di monumen ya. gitu. Terus di sana itu saya tuh keputihan banyak banget kayak air putih gitu. Biasanya enggak? Biasanya nggak pernah. Terus putihan banyak sampai tahun 2010 dari selang waktu 3 tahun itu saya ke dokter terus. Berobat ke dokter terus, katanya si dokternya bilang virus, bakteri apa-apa, tapi dikasih obat gampang. Enggak mempan. Nggak mempan. Itu semenjak KKN itu terus-terusan banyak terus banyak kayak Ya. air putih gitu. Nggak berwarna, nggak bau, tapi air putih kayak air putih biasa. Ya. Terus akhirnya tahun 2010 saya pendarahan waktu kerja. Waktu kerja saya pendarahan, terus sama dokternya bilang, udah Bu,
operasi aja bilangnya gitu. Operasi karena Itu pendarahan itu katanya dokter, pendarahan udah dioperasi aja, kemungkinan nanti kalau habis operasi pendarahannya sembuh, keputihannya yang kayak air itu sembuh gitu. Iya. Tapi ya habis dioperasi, akhirnya dioperasi tuh. habis 2010 tuh operasi katanya kista coklat. Ada kistanya. Kista coklat endometriosis katanya dokter. Tapi habis dioperasi itu terus sampai tahun ini. Terus apa tuh? Terus flek keputihan tapi warnanya coklat. Flek itu. Sebelumnya jernih Dulu, aja. jadi selanjutnya coklat. habis operasi malah tambah parah gitu Udah ke loh. dokter lagi ditanyakan Iya kenapa? udah ke dokter lagi, katanya dokter ada penyakit adenomiosis, Apa tuh? penebalan dinding rahim, sama endometriosisnya juga masih ada, bilangnya gitu. Terus sama dokternya dikasih obat hormon, disuntik hormon tiap 3 bulan sekali itu nggak keluar, tapi efeknya di badan sakit kayak pengeroposan tulang kayak gitu loh. Ya Allah. Kayak gitu sudah. Kayak pengeroposan tulang atau memang terjadi pengeroposan Iya, memang terjadi pengeroposan tulang. Ternyata efeknya Iya, seperti itu. Sama dokternya bilang, sudah Bu jangan diteruskan, kan sudah 1 tahun, tiap 3 bulan kayak gitu toh. Terus saya nggak kuat, badan saya pusing. Ya Allah. Padahal sebelumnya maaf, ketika keputihan coklat itu tidak ada gangguan apapun, hanya terganggu dengan keputihan saja. Sekarang justru hilang keputihannya. Tapi masih keputihan, kan suntik 3 bulan itu sama 1 tahun. Dokternya bilang, Bu kalau diteruskan lagi, Ibu menopause dini gitu. Saya kira, ya udah dok, saya nggak aja, saya bilang gitu. Udah dok, saya capek, saya nggak aja, saya bilang gitu. Terus ini gimana? Saya bilangnya gitu dokternya. Udah dibiarin, dia biarin masih keluar fleknya. Itu nanti kalau ibu mau sembuh, ibu harus angkat kandungan, ya gitu. Allah. Terus saya bilang, Kok jadi seserius itu ya? Dok nggak ada pilihan lain dok buat saya bilang gitu. Nggak ada Bu, bilangnya gitu. Terus yang terakhir, ini tambah banyak. Terus yang terakhir dokter yang dari Singapura itu, dokter Iwan Juanda dari Surabaya itu bilang gini, Bu, ibu nggak bisa sembuh, bilangnya gitu. Sampai dokternya itu tak kasih, saya kan konsul sama dokter, saya bilang pas mau pulang dok saya mesti bayar berapa buat konsul, saya bilang gitu. Dokternya cuma bilang, Bu saya nggak minta bayaran sama ibu bayarnya pakai sholat tahajud aja, bilangnya gitu. Terus sampai sekarang ya masih sakit seperti itu. Sampai sekarang, sampai terakhir 2017 malah tambah kesurupan. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa tiba-tiba ada kesurupan? Saya kan ada masalah keluarga, mungkin terlalu depresi, kena kesurupan. Kesurupannya itu sama bapak, suami. Iya. Menikah tahun berapa? 2004. Oh jadi ketika KKN itu sudah kondisi menikah. Udah menikah. Sudah ada keturunan. Belum hamil. Sampai sekarang. Guguran terus. Iya, Makanya sekarang ingin punya keturunan malah diputuskan untuk diangkat kandungan. rahim. Ya akhirnya saya kan frustasi gitu. Akhirnya depresi. Itu kerasukannya itu nggak di rumah aja, jadi di tempat umum. Waktu saya pagi mau belanja sayur itu, saya kan untungnya sebelum belanja sayur saya ke rumah ibu, mau nengok ibu dulu gitu. Malah di situ saya kayak anak kecil, tepuk tangan, nyanyi kayak anak-anak playground gitu. Kata ibu saya. Kata ibu, ya Allah. Terus ibu nangis, ya Allah dok kamu kenapa gitu. Terus di jalan itu ya lari-lari kayak anak kecil itu, girang-girang Ya gitu. ampun. Kayak gitu. Terus akhirnya tetangga saya, Silakan Bu. Maaf. tetangga itu nggak tega, dibawa ke orang pintar katanya. Karena nggak tega dibawa orang pintar, justru itu tega. Malah itu ngoceh nggak karuan, dipencet sini sampai semakin sampai. Jadi dibawa itu dalam kondisi masih kesurupan. Masih nggak sadar, jadi nyanyi kayak anak playground. Berapa lama itu? 2 jam lebih, akhirnya diajak ke itu, terus ke tetangga sebelah. Karena maksudnya kasihan mungkin kasihan ya. kayak ini, takutnya nanti kalau ada acara apa terus sampai kambuh lagi, jadi malu-maluin gitu loh. Tuh. Habis itu malah tambah kerasukannya malah. Sampai sekarang jadi sering justru. Iya, malah kayak meraung-raung gitu, kayak macan gitu. Mbak Veronica datang bareng siapa? Ada suami, ada. Suaminya? Ya, Mas, apa kabar? Saya Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Nama saya Siswanto. Mas Siswanto. Dari 2004 menikah dengan Mbak Veronica, betul?
Belum dikasih keturunan. Belum. Ya. Terus ketika dokter memutuskan harus angkat rahim, pasti sedih sekali juga ya. Iya Mas Irfan. Sedih sekali saya. Saya pengen punya keturunan tapi sama Allah belum dikasih. Tapi tetap sabar sampai sekarang. Siap. Tapi saya tuh